Perkenalkan, nama saya Sepnat Sitawa, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan nomor STK 11836 untuk memenuhi tugas final yang diberikan oleh dosen terkait mata kuliah proses kontrol statistik proses kontrol. Di sini ada beberapa soal yang sudah diberikan, salah satunya yaitu sebagaimana dipaparkan di slide, yaitu PT Kepiting Kecepit menerapkan standar mutu berat pada setiap kepiting yang diterima, yaitu sekitar 500 gram, kurang lebih 15 gram. Setiap bulan dilakukan pengamatan sebanyak 15 kali dengan pengambilan 5 sampel setiap pengamatan. Berdasarkan data di bawah ini, hitunglah kapabilitas proses dan tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh PT Kepiting Kejepit. Nah, ini kita diminta untuk menghitung seberapa besar kapabilitas yang dimiliki oleh PT Kepiting Kejepit. Baik, dari data di sini menunjukkan ada beberapa sampel, ya, 5 sampel, dan setiap pengamatan dilakukan sebanyak 15 kali terhadap satu sampel. Baik, di sebelah kanan atas ini merupakan rumus yang saya sediakan untuk mempermudah kita dalam menghitung hasil dari USL, LSL, dan range. Nah, kita lanjut saja pada perhitungan USL, yaitu kita klik di kolom G, di baris G, kolom 7. Selanjutnya kita jalankan kursor ke autosum. Kita lanjutkan ke max, karena keterangan dari USL ini merupakan hasil pengukuran dengan nilai terbesar. Nah, selanjutnya kita klik maksimum. Nah, ini sudah terklik. Kemudian kita klik di sampel 1, kemudian kita save, kita jalankan kursor ke sampel 5. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya, guys. Baik, selanjutnya karena kita penjumlahannya menggunakan Excel, untuk mempermudah atau mempercepat, kita scroll saja kursor ke bawah, kursor yang membentuk tanda plus. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita diminta juga untuk mencari nilai dari LSL. LSL ini merupakan hasil pengukuran dengan nilai terkecil. Oke, kita lanjut saja. Kita klik di kolom, di baris H, kolom 7. Kemudian kita jalankan kursor ke autosum. Selanjutnya kita klik nilai terkecil atau minimum atau min. Kita klik. Nah, kita jalankan seperti langkah pertama. Kita shift di angka 1 atau sampel 1, kemudian kita shift, kita jalankan. Salah guys, ada kesalahan teknis. Oke guys, maaf tadi ada terjadi kesalahan teknis ya. Oke, kita lanjut saja pada perhitungan LSL. Sebagaimana keterangan tadi sudah disebut, yaitu hasil pengukuran dengan nilai terkecil. Kita klik, selanjutnya kita jalan nilai minimum, kemudian kita save di sini. Kita jalankan kursor, ya, kemudian enter. Nah, hasilnya telah keluar
Ya, seperti langkah pertama tadi, kita scroll saja untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Ya, ini hasilnya guys. Selanjutnya kita cari nilai range-nya atau rata-rata. Rata-rata ini merupakan hasil maksimum dikurang X minimum per periode pengamatan. Nah, kita lanjut saja. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik USL, kemudian kita buka kurung USL, kemudian dikurang dengan LSL, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya guys. Ya, kita scroll lagi, kursor ke bawah. Ya, baik, ini merupakan hasil yang sudah terdapat. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata dari USL, LSL, dan range. Baik, kita klik saja pada kolom terakhir. Selanjutnya kita jalankan kursor ke sum. Kita masuk ke average, kita klik. Nah, kemudian ini sudah ditentukan. Selanjutnya kita enter untuk melihat hasil dari USL, hasil rata-ratanya. Nah, hasil rata-rata yang kita temukan di sini yaitu 537,733. Nah, selanjutnya untuk mempermudah perhitungan, kita scroll saja jawaban kita ke kanan. Nah, ini hasilnya telah keluar. Hasil rata-rata dari LSL yaitu 468,667. Sedangkan hasil rata-rata dari range itu sendiri merupakan nilainya 69,0666. Ya, bisa teman-teman melihat sendiri. Nah, selanjutnya di samping sini ada beberapa rumus yang sudah disediakan, yaitu sigma dari angka ini. Ada beberapa keterangan. CP sama dengan lebih dari 1,33, maka kapabilitas proses sangat baik. Sedangkan 1,00 kurang dari lebih kurang. Jika terdapat angka kurang dari 1,00 atau 1,33, maka angka tersebut dinyatakan kapabilitas atau prosesnya itu baik atau perlu pengendalian ketat. Jika perlu, selanjutnya yaitu jika angka itu kurang dari 1,00, maka dinyatakan kapabilitas proses tersebut rendah. Selanjutnya yaitu ada rumus yang sudah didapatkan, yaitu D2, yaitu terdapat dari tabel koefisien, yaitu sebesar 2,326. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa rumus yang sudah saya paparkan, yaitu nanti kita disuruh untuk menghitung nilai sigma, mencari sigma, berapa besar sigmanya. Jadi kita disuruh menjumlahkan nilai rata-rata dibagi dengan D2-nya. Baik, kita lanjut saja. Untuk menghitung nilai sigmanya, kita disuruh untuk mencari nilai rata-ratanya.
Tentu di sini nilai rata-rata dari sigma kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian nilai rata-ratanya range buka kurung nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan rata-ratanya dibagi dengan D2-nya atau nilai koefisiennya, yaitu sebesar 2,326. Kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, inilah hasilnya, yaitu 0,02969. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai CP-nya. Nilai CP-nya di sini yaitu hasil USL dikurang dengan LSL dibagi dengan 6 kali sigma. Nah, kita akan jumlahkan. Pertama sama dengan, kemudian kita buka kurung, kita klik nilai dari jumlah nilai dari USL. Kemudian dikurang dengan nilai LSL, tutup kurung, kemudian dibagi dengan nilai angka 6 dikali nilai sigmanya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan. Maka dapat saya simpulkan bahwa dari perhitungan tersebut dapat saya simpulkan bahwa hasil dari CP yang dimiliki oleh PT Kepiting Kejepit itu merupakan angkanya lebih dari 1,33, maka dinyatakan kapabilitas proses produksinya sangat baik. Oleh sebab itu dapat saya simpulkan bahwa dari proses produksi ini dapat saya simpulkan bahwa kapabilitas, inilah hasil kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu dapat bahwa hasil produksi dari PT Kepiting Kejepit ini sangat baik. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari materi saya.